Oke guys, kemarin kita sudah membahas tentang penambahan kaki pada tanaman alpukat jenis aligator hasil sambung pucuk. Nah, kalau belum nonton, tonton dulu nih di link ini. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana menyambung pucuk tanaman alpukat dan tips triknya supaya berhasil. Oke, kembali lagi bersama saya Imam Nurholik dari channel Nurholik Agriculture and Farming. Langsung saja kita simak video berikut. Dan ini dia hasil sambung pucuk tanaman alpukat red Vietnam. Itu umur 3 minggu. Nah, untuk itu mari kita buat. Yang pertama adalah siapkan seedling atau kaki bawah. Kalau saya memakai tanaman alpukat asalan, belinya di online cuma 2.500. Karena itu bagaimana 2.500 itu dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas yang baik, maka dari itu kita gunakan pucuk yang berkualitas. Nah, langsung saja kita potong. Usahakan pemotongannya rapi dan tidak terlalu pendek dan tidak pula panjang. Jangan lupa gunakan silet yang baru, karena pada saat kita menggunakan silet bekas otomatis siletnya sudah berkarat dan itu akan menyebabkan kontaminasi pada tanaman. Selain terkontaminasi, tanaman juga akan mati dan tidak akan tumbuh. Nah, setelah itu kita buat belahan di batang atau di seedlingnya untuk dudukan pucuk atasnya. Kemudian kita rapihkan atau kita runcingkan pucuk atasnya supaya dapat masuk. Dan jangan lupa kasih bawang merah yang sudah kita bahas seperti kemarin. Bawang merah itu berfungsi untuk perangsang baik seedlingnya ataupun pucuk atasnya. Usahakan penyambungannya rapi dan jangan sampai ada rongga karena akan berpengaruh pada keberhasilan penumbuhannya nanti. Untuk memperbesar keberhasilan ada triknya juga. Usahakan sebelum menyambung tanaman kalau bisa 1 atau 2 hari jangan disiram, karena pada saat disiram otomatis kadar air yang ada di tanah ataupun di batang itu akan banyak, dan pada saat kita potong dia akan kelebihan dan akan mengakibatkan penumbuhan jamur. Karena kita sama-sama tahu fungsinya daun adalah untuk berfotosintesis atau mematangkan suatu makanan yang ditransfer dari akar melalui batang dan sampai ke daun dan akan kembali lagi dibagi-bagi. Itu sebabnya jangan sampai berlebihan kadar air yang ada di tanah pada saat kita mau menyambung, karena akan beresiko daunnya sudah tidak ada, kadar airnya terlalu berlebih. Itu dia triknya untuk menopang keberhasilannya. Dan saat sambungan tidak kokoh akan terlepas pada saat tersenggol sedikit. Maka dari itu usahakan sambungannya kuat dan rapat. Tips selanjutnya adalah agar pucuk atas itu pecah tunas dengan cepat, simpan di tempat yang gelap dan minim matahari. Kenapa pada saat minim matahari tunas akan cepat pecah? Dia akan otomatis mencari matahari ataupun sinar. Setelah kita selesai penyambungan, selanjutnya kita sambung pucuk dan kombinasi dengan sambung sisip atau penambahan kaki pada tanaman alpukat. Proses ini akan menjadi salah satu terobosan karena kita melakukan 2 hal sekaligus. Akan tetapi pada saat tidak teliti, ini akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Kenapa menjadi bumerang untuk kita sendiri? Pada saat kita tidak teliti, itu akan mati semua, baik dari sambung pucuknya ataupun penambahan kakinya tidak akan ada yang berhasil. Tuh. Nah, sama saja prosesnya kita lakukan seperti tadi, dan untuk proses ini lakukan dengan hati-hati, jangan sampai putus dan jangan sampai terlalu banyak membuat coakan yang ada di batang utama, karena akan berpengaruh dia nanti terhadap pertumbuhannya. Kemudian kita rapikan kembali kaki sambungannya agar sambungannya sangat rapat dan jadi. Dan supaya benar-benar kuat,
selain kita plaster menggunakan plastik, kita ikat juga menggunakan karet. Dan perlu diperhatikan juga, jangan terlalu kuat dan jangan pula terlalu renggang. Kemudian setelah kita ikat karet, kita plaster menggunakan plastik supaya tidak terkontaminasi. Dan proses yang terakhir adalah penyungkupan. Kita sungkup menggunakan plastik seperti biasanya. Oke, cukup sampai di sini dahulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang.